Teman-teman semua, selamat datang di sesi kita hari ini, yaitu tentang anti-brain rot system. Jadi intinya anti-brain rot system ini adalah sebagai semacam cara buat menanggulangi masalah yang banyak banget dari kita hadapi sekarang, yaitu kita semua punya akses ke HP, ke dunia digital. Cuma kita nggak terlalu bisa manage-nya atau kita merasa tertarik-tarik sama apa yang dilakukan oleh algoritma dan kita nggak pernah punya kontrol full terhadap apa yang kita akses sebenarnya di media sosial. Makanya akhirnya aku sama tim brainstorming tema buat bulan ini apa, dan salah satunya yang pengen kita bahas adalah isu ini, adanya brain rot yang terjadi kan, dan gimana caranya kita menanggulangi itu. Next, kita sekarang bahas ciri-ciri kita butuh anti brain rot system. Yang pertama, kita ngerasa otak tuh terasa penuh terus dan nggak pernah stop mikirin banyak banget hal, jadi ada masalah overstimulasi yang terjadi pada diri kita. Terus kita juga sering banget dapat insights, entah dari TikTok, dari YouTube yang kita tonton, dari Reels. Banyak banget orang yang membagikan pikirannya atau pendapat tentang suatu hal. Terus menurut kita ini sangat menarik, cuma masalahnya kita scroll dan besoknya kita udah lupa dan kita nggak ada kesempatan buat mengaplikasikannya. Terus kita juga sering lupa sama hal penting, karena biasanya ini terjadi karena kita terlalu banyak memproses hal dalam otak kita. Jadi artinya nanti kita bakal lihat gimana kita perlu second brain namanya. Jadi itu adalah istilah untuk otak kedua. Karena otak pertama itu sangat bagus dalam menganalisis dan berpikir dan menyelesaikan masalah. Tapi ada juga otak kedua yang lebih bagus buat menyimpan dan mengingat dan hal-hal semacam itu. Ini juga cocok buat teman-teman yang merasa agak susah nih terorganisasi dan merasa ini adalah langkah yang penting buat mulai jadi lebih produktif. Masalah pertama yang bakal kita bahas hari ini yaitu adalah otak yang penuh dan kita jadi bingung harus mulai dari mana. Ini biasanya terjadi pas kita terlalu banyak info tugas, dan akhirnya otak kita overload dan bingung juga mau mulai dari mana. Ini sebenarnya menurutku bakal jadi masalah produktivitas yang paling umum yang kuhadapi ketika orang bilang ke aku malas atau aku sering banget nunda-nunda ini dan itu. Masalahnya biasanya itu yang paling bisa ditarik itu adalah karena banyak banget pilihan yang dia punya. Jadi informasi dan juga tugas-tugas, saking banyaknya dia jadi nggak bisa milih. Ini fenomena yang sering terjadi kalau misalnya kita pergi ke toko ya. Bayangin aja ada 3 rasa es krim sama 31 rasa es krim. 3 rasa es krim itu kita lebih mudah milihnya dibanding 31 rasa es krim yang kadang kita berdiri di depan mbaknya 10 menit dan masih juga belum bisa memutuskan kita mau yang mana. Terus ini juga terjadi pas kita banyak banget gangguan digital kayak dari notifikasi dan aplikasi yang kita download dan dari email, beli barang misalnya, terus kita masuk ke dalam newsletternya dan kita jadi dikirimin iklan terus, dan ini berkontribusi kepada mental clutter yang terjadi dalam kepala kita kan. Terus juga kita merasa kewalahan karena semua hal yang kita kerjain atau yang ada di depan kita itu terasa penting, sehingga kita nggak terlalu bisa membagi prioritasnya dan ngerasa kita harus kerjain semuanya yang mana ini nggak realistis, dan akhirnya kita drop karena itu. Solusi yang ditawarkan yang pertama yaitu adalah mencoba untuk mengatur kembali struktur dan prioritas. Ini bisa dilakukan dengan beberapa hal, diantaranya adalah dengan declutter pikiran, yaitu mencoba untuk ngeberesin lah isi pikiran kita kurang lebih. Ini ada beberapa hal yang bisa dilakukan di sini. Yang pertama, pas kita stres karena banyak banget hal yang kita konsumsi kan, titik-titik lah atau bersemut gitu. Kalau misalnya teman-teman ingat TV jadul tuh kan suka ada channel semut kan. Nah, kurang lebih itu isi kepala kita. Gimana caranya mulai pelan-pelan untangle itu atau dilepas kusutnya? Coba tulis di atas kertas atau di layar juga boleh sebenarnya. Cuma biasanya kalau ditaruh di kertas itu kita bisa lihat lebih jelas lagi, ternyata yang tadi kita pikirkan itu nggak semenyeramkan itu. Dengan menulisnya di kertas, kita mengubah hal yang abstrak atau ketakutan yang terlalu banyak sekarang jadi beberapa kalimat doang yang bisa di-tackle. Nah, ini sempat kubahas di Morning Pages Journaling, nanti bakal kubahas di next slide. Terus kita juga bisa bikin sistem penyimpanan menggunakan tools seperti Notion dan juga Google Drive dan semacamnya. Ternyata masih banyak yang belum pakai ini atau masih memakainya di level yang paling sederhana aja. Padahal sebenarnya ini bisa jadi cara yang bagus bagi kita untuk bisa ngebebasin otak kita dari beban atau kesemrautan yang nggak perlu. Kita bisa pakai otak pertama kita ini untuk fungsi yang terbaik, yaitu buat mikirin, mecahin masalah, dan mencoba untuk menjadi lebih kreatif, tapi yang tugasnya mengingat dan tugasnya mengkonsolidasi informasi itu bisa ditaruh di tools seperti Notion dan juga Google Calendar buat ingat-ingat tanggal-tanggal atau jam atau jadwal kelas dan semacamnya. Dengan itu, otak pertama kita itu bisa menjalankan fungsi yang terbaiknya yang bisa ia lakukan. Terus juga kita bisa setel notifikasi. Ini harus decluttering secara berkala ya, karena ternyata banyak dari kita, dan bahkan aku juga secara nggak sadar tuh install aplikasi terus karena pengen cepet setup aplikasinya kan, jadi iya-iyain
semua tawaran yang kayak boleh nggak nyalain notifikasinya untuk apa, checklist semua gitu. Dan akhirnya jumlah aplikasi yang di-download tumpuk, cuma sampai sekarang jadi dapat banyak banget notifikasi dari aplikasi-aplikasi yang nggak aku tahuin sama sekali. Sama juga di Instagram gitu. Dulu aku selalu punya notifikasi untuk likes, comments, dan semacamnya. Cuma aku sadar ini jadi bikin aku terlalu gampang terdistraksi dan masuk ke dalam Instagram lagi sampai akhirnya nambah masalah overstimulasinya. Jadi sekarang aku selalu ngebatesin, misalnya notifikasinya tuh cuma buat DM doang gitu. Jadi enggak kayak tiap kali ada likes langsung muncul notif kan. Pas niatnya cuma pengen buka notifikasi itu doang. Tapi karena Instagram dan platform-platform medsos itu didesain supaya kita berada di aplikasinya terus-menerus, jadinya aku menghabiskan waktu yang terlalu lama daripada yang seharusnya. Nextnya yaitu adalah morning pages journaling. Nah, ini salah satu hal favorit yang aku kerjain, morning pages journaling ini. Dulu aku selalu takut banget ngomongin tentang journaling karena rasanya dia terlalu abstrak dan terlalu sulit gitu, ribet, terlalu banyak perintilannya. Kayak kadang aku nonton video unboxing planner atau unboxing jurnal di orang gitu di YouTube, dan aku pikir ini kayaknya aku nggak cocok deh ngelakukan hal kayak gini. Cuma ternyata aku ketemu nih morning pages journaling. Itu ya bedanya morning pages sama yang lainnya adalah morning pages ini dia nggak ada struktur sama sekali. Pure murni yang dituliskan atau dilakukan melalui morning pages journaling ini adalah cuma isi hati kita doang. Kayak tahu kan kalau misalnya kita ngomong dalam hati gitu, apapun yang kita pikirin itu yang kita tulis. Termasuk kalau kita nggak tahu mau nulis apa sama sekali. Berarti kalau kita nggak tahu nulis apa, ya tulis aja nggak tahu, nggak tahu, nggak tahu, nggak tahu, nggak tahu, sampai otak kita dengan sendirinya melebar ke topik-topik yang lain. Ini adalah salah satu cara sebenarnya untuk menggali hal-hal yang kita pikirin, yang ngusutin pikiran kita, cuma nggak kita sadarin. Pas aku coba praktekin morning pages journaling ini, banyak banget hal yang ternyata aku pikirin, cuma aku nggak sadar, atau aku kayak nyembunyiin gitu. Karena kadang ada beberapa hal kan yang kita pikirin, cuma kita agak takut untuk ngadepinnya. Nah itu kita sembunyi-sembunyiin. Kita cari hal-hal lain yang lebih nyaman buat kita, cuma jadinya kita nggak bisa terlalu nyelesain masalah yang sebenarnya kan. Nah, morning pages journaling ini bantu banget buat bikin kita sadar akan hal itu. Karena biasanya ide terbaiknya itu muncul di 1,5 halaman terakhir. Nah, di sini baru kita kayak mulai buntu kan. Tapi dari situ baru kita agak terpaksa buat ngegali lebih dalam di pikiran kita, karena ya tujuannya menulis 3 pages ini bukan untuk kayak nulis jurnal yang indah gitu, yang kayak diary yang bisa dibaca dan dinikmati dari awal sampai akhir. Tujuannya bukan itu, tapi untuk ngeproses isi pikiran kita. Jadi kadang kita nggak tahu, dan itu normal, dan justru itu adalah hal yang kita cari. Terus juga kita bisa coba untuk lebih bersahabat lagi dalam nulis jadwal. Kadang bagi kita yang excited banget dengan produktivitas ya, kita selalu pengen ngerjain semuanya kan. Kita taruh to-do list banyak banget isinya. Kita di kalender kita tulis setiap detik, setiap menit maunya ngapain. Tapi ternyata kalau kata Stephen Covey, salah satu bapak produktivitas gitu, the key is not to prioritize what's on your schedule, but to schedule your priorities. Artinya kuncinya adalah bukan untuk memprioritaskan apa yang ada di jadwalmu, tapi menjadwalkan apa yang jadi prioritas untukmu. Gimana bedanya? Yang pertama, yang kunci yang salah itu adalah dengan nulis semua hal di dalam jadwal kita, kemudian memprioritaskan dari situ. Jadi kita berangkat dari jadwal, kemudian kita tentuin mana yang diprioritasin. Ternyata bukan dari situ kuncinya. Kuncinya adalah dengan tentuin prioritas kita, baru kita jadwalin. Jadi nggak semua hal yang harus kita lakukan itu harus masuk ke jadwal atau harus masuk ke to-do list. Kita harus tentuin mana yang benar-benar jadi prioritas dan jadi kayak penggerak utama buat kita di hari itu, dan itu yang kita masukin. Jadi space kosong atau ruang kosong di dalam kalender kita, di dalam to-do list kita itu nggak masalah. Lebih baik bahkan bagi kebanyakan kita cuma punya 1 item doang di dalam to-do list daripada 10. Karena dengan itu kita jadi punya target yang realistis, dan biasanya kalau target itu tercapai, dia jadi kayak efek domino ke target-target lain yang pengen kita kerjain. Kemudian masalah kedua yang sering kita hadapi yaitu adalah nemu insight penting tapi nggak tercatat. Ini jadi masalah banget karena pada akhirnya ide itu sekadar ide doang kan. Orang-orang yang maju itu pasti nggak bisa berhenti di ide doang. Pasti harus ada eksekusi yang dilakukan terhadap ide itu. Cuma masalahnya, dulu aku nggak ngerti soal konsep ini. Aku pikir dengan banyak ngebaca, dengan banyak ngetonton atau konsumsi reels yang edukatif sekalipun, aku pikir pelan-pelan otakku bakal berubah. Ya mungkin benar ya ada perubahan otak yang terjadi, tapi yang paling menggerakkan atau yang mengubah hasil atau mengubah kenyataan itu kan aksi yang diambil terhadap
informasi itu. Nah, gimana caranya aku bisa mengambil aksi kalau misalnya setiap waktu itu aku selalu lupa apa yang aku pelajari kemarin. Aku nonton YouTube atau ikut workshop misalnya atau ikut kelas, tapi dia cuma kayak informasi doang. Jadi kayak aku dengerin sesuatu tapi dia keluar lagi gitu. Jadi nggak ada yang terlalu banyak berubah di hidupku sampai akhirnya aku sadar bahwa oke, semua ini harus dicatat. Kenapa harus dicatat? Karena ini adalah langkah pertama bagiku untuk bisa mengaplikasikannya. Kalau nggak di dalam jangka pendek, maka di jangka panjang. Karena kalau kita ngikutin sistem penyimpanan yang efektif, itu kita bisa memanfaatkannya untuk second brain. Sebelum ke sana mungkin bisa bahas dulu ya, ada beberapa kriteria yang bisa kita lihat. Misalnya kita lagi nonton sesuatu, terus kita lihat ada sesuatu yang menarik, atau lagi baca buku, ada quotes yang menarik yang kayaknya nyambung banget sama kita. Langkah pertama yang biasanya aku lakukan adalah catat langsung. Biasanya aku pakai aplikasi bawaan aja yang ada di HP, tapi bisa juga pakai Notion atau Evernote atau Google Keep. Cuma yang aku pakai di HP ini karena ya lebih gampang aja. Jadi aku taruh di dalam, kan ada yang dock aplikasi yang bawah tuh untuk aplikasi yang sering kita pakai. Aku pindahin aplikasi Notes ke situ. Jadi tiap kali baca buku, misalnya aku baca, terus ada yang menarik, aku langsung buka, aku taruh poin yang menarik itu dalam notes, terus baru aku turunin HP-nya dan aku lanjut baca lagi. Atau kalau aku takut terdistraksi, aku juga bisa ngelakuin itu belakangan setelah udah kayak garis bawah atau bikin highlights terhadap hal-hal yang penting menurutku. Terus yang kedua, kita juga bisa buat kategori. Nanti kita bakal bahas lebih lanjut lagi. Atau juga digital mind map, ini satu cara untuk metain apa aja yang kita catat gitu lah. Kita nggak bisa terlalu mengandalkan memori, karena otak kita tuh kayak ada otak pertama dan otak kedua. Otak pertama itu sangat pandai dalam analisis, menjadi kreatif dan semacamnya. Tapi otak kedua ini adalah tempat dia nginget dan nyimpan informasi, kayak gudangnya gitulah. Kita nggak mau otak pertama kita yang harusnya berpikir dan menjadi kreatif, ini kerjanya nambah. Itu nggak bakal efektif buat kita. Makanya kita coba mempertimbangkan second brain. Ini dia Bapak yang bikin tentang second brain. Ini bukunya ada juga di dalam bahasa Indonesia. Dan waktu itu aku sempat ngasih kayak forward gitu dalam bukunya. Jadi kalau teman-teman buka halaman pertamanya itu ada namaku di kayak pojokan bukunya gitu untuk dibaca. Pokoknya intinya ya dia ngajarin soal ada otak tuh ada otak pertama dan otak kedua, dan dia ngebikin sistem untuk menghadapi itu. Apa sistem yang dibikinnya? Dia membikin namanya PARA method. PARA ini adalah singkatan untuk Project, Areas, Resources, dan Archive. Ini aku bakal tunjukin apa yang aku pakai untuk paraku. Jadi yang pertama itu adalah projects. Projects itu adalah kumpulan catatan kita yang punya deadline yang jelas. Kayak misalnya ini ada beberapa PR waktu itu, dan juga ada beberapa kayak deadline video yang harus direkam. Ada beberapa kayak kewajiban gitulah yang ada hasil akhir dan deadline jelasnya. Nah, ini masuk ke dalam folder projects. Terus ada juga yang kedua foldernya, yaitu adalah folder areas. Ini adalah tema-tema yang datang berulang kali dalam hidup, tapi dia nggak terlalu memiliki deadline yang jelas. Misalnya kayak keuangan. Keuangan tuh kan dia tema yang berulang terus ya dalam hidup, tapi dia nggak punya deadline yang jelas. Sampai kapanpun ya kita bakal terus ada tema ini. Mungkin kalau deadline-nya adalah ngisi SPT pajak gitu, mungkin tuh ada deadline-nya. Itu bakal masuk ke dalam projects. Tapi kalau nggak ada deadline-nya, masuk ke dalam areas. Nah, kemudian ada resources. Resources ini adalah hal yang nggak masuk ke dalam kedua tadi. Jadi kalau dia nggak masuk P, berarti masuk ke A. Kalau nggak masuk ke A, masuk ke R. Dan ini bisa jadi kayak waktu itu aku naruh beberapa referensi buku misalnya, atau ada tips menulis CV, terus aku masukin ke dalam situ. Atau juga CV ku sendiri masukin ke dalam folder ini karena ya dia nggak ada deadline-nya kan. Terus juga nggak muncul berulang kali juga tema CV ini. Tapi aku pengen jadiin dia referensi. Nah, aku masukin dia ke dalam folder resources. Terus yang ketiga, itu adalah folder arsip. Itu lebih kayak ke tanda kutip sampah lah ya. Sampah tapi pengen bisa kita ambil lagi di suatu waktu. Cuma kita nggak pengen dia menu-menuhin folder-folder yang lainnya. Nah, ini yang dibahas sama para ini. Kenapa penting bagi kita untuk punya para? Sebenarnya ini bukan wajib atau hal-hal kayak begitu ya. Nggak ada yang wajib dalam produktivitas. Semuanya didesain cuma buat ngebantu kita berjalan atau beraksi dengan lebih produktif atau lebih baik lagi, lebih efisien lagi. Dan ini yang pengen dilakukan oleh para method. Kenapa juga penting bagi kita untuk punya sistem-sistem ini? Atau kenapa dia nggak ditumpahin di satu halaman doang? Karena para method ini dia mengurutkan folder-folder ini berdasarkan seberapa actionable item itu, barang itu. Kenapa penting untuk mengurutkan berdasarkan seberapa actionable suatu item? Karena sekali lagi kita nggak pengen cuma konsumsi doang.
Kita pengen targetnya adalah untuk berkreasi dan ngebuat sesuatu. Ini salah satu jadi prinsip yang gue pegang juga ya dari konten dan semacamnya. Aku senang baca buku atau senang juga nonton YouTube dan scroll-scroll TikTok. Tapi salah satu prinsip yang gue pegang adalah aku harus ngebikin sama atau lebih banyak daripada apa yang aku konsumsi. Mungkin dalam bentuk yang beda, tapi pokoknya harus ngebikin gitu. Jadi kalau misalnya banyak baca buku, banyak nonton YouTube, nggak masalah. Tapi apa yang bisa aku hasilkan juga dari situ. Dan para method ini ngebantu kita masuk ke dalam mode itu, dimana kita jadi mikir tuh berdasarkan aksi dulu, bukan cuma kayak informasi yang disebar di mana-mana, tapi kita nggak tahu harus ngapain sama informasi itu. Dan beberapa prinsip yang perlu dicatat dari para method ini, diantaranya itu adalah bahwa kalau kita nyatat sesuatu, dia nggak harus selalu langsung berguna dalam minggu itu atau dalam bulan itu. Bisa jadi bergunanya itu setahun ke depan atau 2 tahun ke depan. Yang pengen kita lakukan dari para method ini adalah berpikir dengan pola pikir bahwa mencatat dan ngebikin sistem ini itu bukan buat diri kita yang sekarang doang, tapi buat diri kita di masa depan. Jadi kita bikin catatan-catatan ini dengan pola pikir bahwa gimana caranya informasi ini bisa berguna bagi diri kita yang ada di masa depan. Jadi misalnya kita lagi nonton nih, nge-scroll terus ngelihat tentang perumahan, dia ngelihat benefitnya sewa sama beli. Saat ini kita belum punya kapasitasnya buat mikir ke sana. Tapi ini informasinya berguna. Nah, kebanyakan dari kita bakal save atau bookmark di dalam aplikasinya, kan ada tombol yang save atau bookmark. Tapi berapa persen dari kita coba yang secara rutin ngebuka folder bookmark dan ngeliat-lihat semua yang udah kita save? Kebanyakan nggak ada kan? Kebanyakan kita nggak bakal ngunjungin folder bookmark itu lagi. Dan mungkin kita tetap melakukan itu karena rasanya kayak kita sedang menyimpan, tapi kita tahu bahwa kita nggak ada yang ngeliat itu lagi. Jangan dengan ini, salah satu yang ngebedain tentunya adalah fitur search yang dikasihnya atau yang ada dalam aplikasinya. Di sebelah kiri bawah ini waktu itu ada beberapa kayak hashtags yang gue pakai. Hashtag-hashtag ini ngebantu buat cari topik-topik tertentu yang kubutuhkan. Jadi misalnya ada topik tentang beasiswa dan semacamnya, itu ada hashtagnya, dan itu bisa ku cari. Ini tuh kerasa banget pas kita lagi mulai project. Terus kita misalnya ada 2 kelompok nih. Yang paling seneng atau paling satisfying itu ketika kita dikasih suatu project. Kelompok yang satu itu mulai dari 0. Kelompok kita itu bisa jadi mulai dari 30 atau 40% hanya karena diri kita yang dulu udah sempet bikin catatannya. Misalnya, ini tahun 2022 ada catatan tentang AI. Kelompok kanan, kelompok ke satu, itu masih ngecari atau ngebaca-baca dari 0. Sedangkan kita udah punya bahan ini yang ngebantu kita mulai dari 30% atau mungkin dari 5 langkah, 10 langkah lebih dulu. Nah, itu yang paling satisfying, yang kerasa dari adanya secondary ini memanfaatkan namanya para method. Terus ini juga salah satu hal yang lagi ku suka, yang kemarin ku taruh di Instagram storyku juga, yaitu namanya adalah Insight Vault. Aku ganti-ganti namanya. Dulu aku kasih namanya Inspo Box, kayak cari referensi film-film. Dulu aku kan suka storytelling lewat video ya. Sekarang agak susah, cuma dulu aku suka bikin kayak semacam film, short movie gitu-gitu. Nah, ini referensinya pakai kayak gini. Jadi screenshot masukin sini, terus kayak kasih tahu kurang lebih apa aja yang ku dapat dari apa yang ku screenshot. Yang kemarin ku share itu lebih kayak gini sistemku yang ku pakai sekarang. Jadi ini buat yang lebih suka belajar secara visual, pakai Notion tuh bisa ngebantu banget. Di Notion, pas kita bikin halaman baru, itu pilih yang gallery view. Nah, itu ntar kita bakal dapet kotak-kotak kayak gini. Ntar tinggal pencet new page aja. Jadi tinggal pencet new page, dan nanti kita bisa tambah foto atau teks dan semacamnya. Ini yang gue lakukan. Di dalamnya biasanya ada insight-nya, jadi apa yang ku pelajari, terus aku tulis refleksiku atau kenapa ini, atau alasanku ngutip hal tersebut. Nah, kenapa? Sekali lagi kita pakai aplikasi digital, entah itu Notion atau Google Notes, aplikasi bawaan yang di HP atau laptop kita. Itu karena kita mau pakai fungsi pencariannya. Karena lagi-lagi kita nulis ini tuh kemungkinan besar bukan buat diri kita di jangka pendek, tapi di jangka panjang. Kayak ini nggak terlalu berguna informasinya sekarang. Tapi pas kita mikir, oh aku mau graphic design misalnya, oh aku mau ini kayak misalnya layout dapur, aku nggak ada mau bikin rumah, cuma waktu itu aku baca website, terus ini menarik nih, gimana cara mau sisiin kulkas sama tempat potong-potong makanan gitu, dan dia ngasih layout ini menarik juga. Aku baru pertama kali ngelihat dia dijelasin kayak gitu, langsung gue masukin ke dalam mood boardku. Terus masalah kita yang terakhir di 113 ini yaitu adalah merasa nggak punya waktu untuk organisasi. Ada beberapa penyebab
yang bisa ngebuat kita mikir kayak gini. Misalnya, yang pertama, itu kita terlalu sibuk buat ngerapiin sistem dan bikin prioritas, dan karena itu kita jadi bingung sendiri. Kadang misalnya kita ngelihat kayak gini nih, Notion dan juga sistem-sistem produktivitas, kadang yang kita lakukan itu justru malah mencoba untuk ngebikin sistem produktivitasnya daripada jadi produktifnya. Ngebikin sistem, persiapin mesin, memanasin mesin, itu penting. Tapi ingat, kita kalau misalnya manasin motor kan bukan buat dipanasin doang kan. Pasti kita pengen pakai dalam suatu waktu. Nah, di situ banyak orang stuck. Karena yang ternyata saat ini, selama ini, yang dikerjainnya adalah manasin motor doang. Makanya penting untuk ikut webinar, untuk ikut kayak baca buku, untuk nonton video. Tapi kita harus pastiin bahwa ada persenan yang lebih gede yang kita dedikasikan untuk ngambil aksi yang nyata. Terus bisa jadi juga banyak ide atau tugas yang nggak terrealisasi karena nggak ada sistem yang jelas. Karena terlalu banyak yang harus kita lakukan, kita jadi bingung harus mulai dari mana. Ini tadi ada contoh, kita ke toko es krim, ada 3 pilihan rasa es krimnya, coklat, vanilla, strawberry, sama ada 31, yang satu blueberry marshmallow apa-apa gitu, sama yang satu lagi mango elixir bla 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 bla. Pasti bakal lebih mudah milih yang di antara 3 ini kan daripada yang 31 rasa ini. Nah, gimana caranya kita bisa nyelesain itu? Nah, ini bedanya mungkin ya dibanding solusi kedua. Ini lebih kayak prinsip atau pola pikir atau ke arah mindset. Yang pertama, tentuin satu hal terpenting. Di antara semua topik ini, mungkin kita bakal jadi overwhelmed. Ada alasan kenapa sekarang The Weekend Growth Club itu fokus ke 113 sebagai topik dari workshopnya, atau bikin seriesnya tuh 113. Sebenarnya bisa aja dibikin dalam workshop ini kayak ada 15 atau 20 solusi. Cuma yang kami temukan adalah dia tidak terlalu banyak ngebawa perubahan, karena ternyata nggak ada yang bisa belajar 20 hal kemudian besok diaplikasikan 20-20-nya. Yang terjadi justru malah TWGC nggak terlalu efektif dalam ngedorong perubahannya, karena jadinya sekarang orang bingung harus ngapain. Di antara 20 ini saya harus pilih yang mana, dan banyak yang merasa bahwa saya harus bisa 20-20-nya. Padahal seharusnya mulai dari satu hal dulu doang. Dan bagi orang yang terbiasa untuk ambisius ya, atau lagi semangat produktif-produktifnya, ini agak susah untuk diinternalisasi gitu. Masa iya saya cuma ngeset satu hal terpenting doang? Menurut saya itu masih kurang loh. Masih bisa loh 3 atau 5 atau 10 bahkan. Tapi anggap aja ini adalah cara bagi kita untuk disiplin sebenarnya. Karena kita pengen ngelakuin ini bukan cuma 1 bulan doang, tapi 10 bulan bahkan 10 tahun kalau perlu. Nah, caranya yang terbukti untuk melakukan itu adalah untuk ngeyebarin atau ngeratain effort level kita gitu, level usaha kita. Jadi nggak semuanya habis sekarang, tapi kita sebarin ke waktu yang lama. Kan di medsosku, di Instagramku lagi pada rame laporan ya, update lari gitu. Ternyata banyak yang mulai lari, yang nggak mulai lari lagi, atau yang cepet berhenti larinya, itu karena pas lagi semangat-semangat nih, semuanya dikerjain dalam 1 minggu. Jadi dari tadi minggu pertama larinya 0, minggu kedua 5 km, dan itu seru. Minggu ketiga langsung 20 km. Minggu keempat cedera atau burnout. Dan itu yang nggak kita pengen kan? Karena pas dilihat orang-orang yang larinya minggu pertama 0, terus naik ke 3, 5, 7, 10, 15, selama 12 minggu misalnya, itu lebih konsisten dan lebih bisa untuk mengelola level stres ke badannya dan juga ke pikirannya. Makanya penting bagi kita untuk ngambil perlahan-lahan. Terus kita juga bisa untuk ngebagi blok waktu itu jadi waktu yang 15 menit. Kadang kalau misalnya kayak quote itu ya, kesalahanku adalah ngelihat blok waktu itu dalam 60 menit. Jadi tiap kali ngenunda tuh, misalnya sekarang jam 19.35 kan. Kalau ngenunda itu pasti ke jam 8. Terus misalnya jam 8 masih males, jam 20.00 masih males, itu ntar nundanya ke jam 21.00. Jadi selalu kayak begitu. Caranya, triknya untuk membuat waktu kita terasa lebih banyak padahal nggak ada yang berubah adalah dengan ngebagi blok waktu jadi 15 menit. Jadi daripada jam 19, 20, 21, 22, kita bisa ngebagi jamnya. Ngelihatnya tuh jadi kayak jam 19, 9.15, 19.30, 19.45. Jadi kayak lebih banyak gitu. Jadi tadinya kita cuma punya 24 jam kan, kali aja 4 sekarang. Karena 1 jamnya udah dibagi jadi 4 bagian gitu. Nah, ini trik mental aja untuk ngebantu kita ngemuat lebih banyak sih. Dan sekali lagi ya, nggak perlu buru-buru dalam mengaplikasikan tips. Itu nggak realistis untuk bisa nonton semuanya dan aplikasikan semuanya besok. Pasti dia perlu kayak perubahan yang kecil dulu. Dan alasanku menyarankan mulai dari 1 itu adalah karena dengan menetapkan satu hal terpenting, itu bakal ngebantu kita ngerasain gimana rasanya untuk berhasil ngeset target, dan itu bakal jadi identitas yang memperkuat jawaban terhadap pertanyaan siapa diri kita. Dan kalau misalnya kita ngeset 10 tapi semuanya gagal, atau kita bisa nyelesain 3 tapi 7-nya gagal, kemungkinan narasi yang kita kasih ke diri sendiri apa? Pasti kayak, oh aku ternyata nggak disiplin ya,
atau ternyata aku nggak bisa ya ngerjain target yang udah aku set. Tapi kalau cuma satu doang, ya walaupun dia kecil awalnya, tapi itu bilang ke diri kita bahwa oke, saya bisa komit dan saya bisa nyelesain apa yang saya janjikan gitu. Dan itu bakal jadi narasi yang tertanam. Dan kayak yang kita tahu seringkali soal produktivitas itu kayak yang dibilang James Clear di bukunya Atomic Habits, pengubah terbaik untuk perilaku itu adalah identitas. Artinya jawaban terhadap siapa diri kita. Kayaknya kita nggak perlu buru-buru dalam mengaplikasikan tips ini. Coba belajar melakukannya pelan-pelan. Terima kasih teman-teman. Ini ada quotes terakhir. Capek boleh, sibuk boleh, tapi jangan biarkan diri kita berjalan tanpa tahu arahnya kemana.